Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kita sudah masuk pada bab 10, yaitu command line tips and trick. Nah, pada bab 10 kali ini kita akan membahas 4 materi, di mana materi pertama ada menggabungkan beberapa komen, materi kedua yaitu tab completion, ketiga ada history, dan keempatnya comment shortcut. Kita akan membahas materi pertama terlebih dahulu, yaitu menggabungkan beberapa komen. Nah, kita ls terlebih dahulu, banyak file directory. Nah, misalkan teman-teman ingin melihat atau masuk ke file dir A atau dir B, teman-teman pasti akan melakukan komen ls dir A atau ls dir B. Nah, pada dir A ini terdapat satu buah file dan directory. Kemudian pada dir B ada satu directory, yaitu dir H. Nah, di sini kita akan menggabungkan dua komen ini agar kita hanya melakukan satu komen saja. Kita bisa ketik dengan ls dir A, setelah itu titik koma dir B. Kita ketik terlebih dahulu. Setelah itu dir B. Nah, di sini kita memiliki file atau directory yang terdapat pada dir A dan dir B. Nah, pada dir A ada dua file dan satu directory. Nah, pada dir B ini ada file yang ada, yaitu ada dir H. Lalu kita bisa ketik ls min r besar dir A. Nah, oke, pada dir A terdapat dua file dan satu directory, yaitu dir G. Dan dalam dir G tidak ada apa-apa, masih kosong. Setelah itu kita bisa ls dir B nya seperti yang ls min r dir A. Nah, file B ada directory dir H, di mana pada directory H itu dapat a.txt dan c.txt. Kita akan menggabungkan komen keduanya, yaitu dengan ls min r dir A. Setelah itu titik koma ls min r dir B. Sebentar. Oke, di sini kita dapat melihat file dir A, dir B, dan dir H. Setelah itu kita akan masuk ke komen yang paling penting, itu komen save kita tadi, yaitu kita bisa komen clear untuk menghapus semua history yang kita atau tampilan yang ada di situ. Kita akan hapus semua dengan perintah comment clear agar bisa terhapus semuanya. Nah, sudah terhapus. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tab completion. Kita akan belajar agar kita tidak menuliskan full comment. Jadi kita hanya perlu menuliskan sedikit komen. Jadi kita tekan tab, dia akan muncul secara otomatis atau dia akan muncul secara sendirinya. Di tab complete ini kita hanya mengandalkan tab, lalu dia akan langsung ke komennya. Kita ls terlebih dahulu. Nah, memiliki di sini banyak directory. Nah, saya akan mencoba masuk ke directory templates. Kita bisa cd temp, lalu kita tab, dia akan langsung muncul sendiri ya. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita bisa cek pwd. Kita berada di mana? Kita langsung masukin perintah pwd. Sebentar. Nah, setelah itu kita sedang berada di home lia template. Setelah itu kita bisa keluar dulu dengan perintah cd.2.
Nah, kemudian saya akan coba masuk ke directory dokumen. Di sini saya akan coba ketik dengan cd do. Ini tidak bisa karena directory itu banyak yang sekali. Directory do itu banyak sekali seperti download, dokumen, desktop. Jadi kita harus menulisnya secara detail. Misal saya akan masuk ke cd des dan dia langsung ke cd desktop. Kalau kita tab dia langsung muncul. Tetapi jika kalian sedang cd do atau cd d doang, dia tidak akan masuk tabnya karena dia tidak ada di filenya. Sini kita coba lagi dengan cd do, dia langsung ketika kita tab dia langsung keluar ke dokumen, dia langsung diarahkan kemana kita akan ke dokumen. Jadi kalian harus menulis secara detail agar kalian bisa masuk ke dalam direktorinya. Kita ulangi. Ini kita langsung doc. Tidak bisa karena doc itu tidak ada pada dokumen, hanya ada dokumen saja. Kita pwd dan di sini kita berada di home directory. Di sini kita akan membahas tentang command shortcut. Nah, kita masuk terminal. Di sini ada masuk terminal. Jadi pada command shortcut ini ada beberapa komen, di antaranya kita akan jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada ctrl+a. Kalian harus memencetnya secara bersamaan. Nah, ctrl+a ini berfungsi untuk kembali ke awal komen. Jadi kalau kalian mengetik terus kalian ingin kembali ke awal komen, kalian bisa pakai ctrl+a. Selanjutnya ada ctrl+e. Jadi ctrl+e ini berfungsi untuk kembali ke akhir komen. Misalkan kita nulis, setelah itu kalian masih ada di awal komen, kalian ingin kembali ke akhir komen, kalian bisa pencet ctrl+e secara bersamaan. Kita langsung masuk saja ke contohnya. Nah, di sini contohnya kalian bisa ketik apapun yang kalian mau. Di sini saya bakal ketik yaitu download. Setelah itu saya akan pencet. Setelah itu saya akan Setelah itu saya akan pencet ke ctrl+a untuk kembali ke awal komen. Kalian bisa pencet secara bersamaan. Ini sudah di awal komen, jadi kita akan menambahkan ls agar kita bisa melihat direktori apa saja yang ada di download. Setelah itu kita kembali ke akhir komen dengan ctrl+e. Nah, ini sudah. Setelah itu kita bisa enter saja kalau kalian mau. Kalau ini hanya contoh, jadi tidak usah juga tidak apa-apa. Setelah itu ada juga Nah, selanjutnya kita akan membahas komen selanjutnya, yaitu ada ctrl+w. Jadi ctrl+w ini digunakan untuk menghapus satu kata pada komen. Contohnya kita bisa ketik ls download seperti tadi. Nah, jika teman-teman ingin menghapus kata downloadnya, teman-teman bisa ketikkan dengan ctrl+w secara bersamaan. Nah, ini sudah terhapus ya. Ini sudah terhapus. Dia otomatis akan menghapus karena kita memencet ctrl+w. Selanjutnya yaitu ada ctrl+r. Nah, ctrl+r ini digunakan untuk mencari histori komen kita sebelumnya. Misalkan saya tekan ctrl+r. Sebentar. Kalian tekan bersamaan ctrl+r. Nah, ini
Nah, di sini ada pencarian. Misal saya ingin mencari komen CD titik. Dan juga bisa terdapat komen history kita. Sini saya sudah ketemu dengan CD slice root. Di sini saya ingin mencari CD. Kalian bisa hapus saja rootnya, atau kalau kalian ingin mencari CD root ya nggak apa-apa, bisa dihapus. Nah, jika kita ketik ctrl lagi, secara otomatis dia akan keganti dengan komen history sebelumnya. Dia akan otomatis mencari history sebelumnya yang kita pakai. Jadi sebelumnya saya pakai CD dokumen, jadi dia akan diarahkan ke CD dokumen. Kita kembali terlebih dahulu. Kita bisa kembali terlebih dahulu. Nah, lalu kita kembali dengan komen CD titik 2. Lalu selanjutnya kita akan membahas komen terakhir, yaitu ada ctrl plus L. Nah, ctrl plus L ini digunakan untuk meng-clear tampilan. Biasanya kita ketik dengan clear saja, clear. Nah, ini kita tinggal pencet ctrl plus L, dia akan otomatis hapus. Sekian dari saya, bertemu lagi di video selanjutnya. Kita bertemu lagi, kita masih membahas bab 10, yaitu history. Oke, kita bisa melihat informasi komen-komen yang sudah kita ketikkan sebelumnya. Tapi jika teman-teman telah mereset Linuxnya, nanti history ini akan reset atau hilang. Namun jika teman-teman belum pernah mematikan atau mereset Linuxnya, dia akan banyak sekali komen-komen yang teman-teman ketikkan. Nah, pada komen history, kita bisa mengetik komennya dengan tanda seru. Misal kita ingin kembali ke komen sebelumnya, kita bisa ketik dulu history pada Linux ini atau TCLI ini. Setelah kalian ketik pada ini, kita bisa melihat bahwa dari atas ke bawah itu merupakan angka history yang kita ketik sebelumnya. Di sini kita akan beri contoh. Contohnya saya ingin masuk ke history yang nomor ini 41. Kalian bisa ketik yang depannya dan seru. Satu kalian masukin angkanya yaitu 41, dia akan merujuk pada PWD yang history yang kita ketik sebelumnya. Kita akan coba melakukan kembali perintah tanda seru ini. Kita bisa clear terlebih dahulu, kita masuk pada history awal. Nah, ini kita masuk pada history awal terlebih dahulu. Di sini saya ingin masuk ke CD dokumen. Kita bisa ketikkan dengan tanda seru. Setelah itu kita masukkan nomor atau angka yang akan kita rujukan. Jadi di sini saya yang CD dokumen ini nomor 40. Jadi kita bisa ketik dengan tanda seru, belakangnya angka yang kita pilih 40. Setelah itu otomatis kita akan masuk ke CD dokumen slice. Kemudian pada CD dokumen slice ini, nah, selain tanda seru 1, di sini juga ada tanda seru 2 kali. Jadi tanda seru 2 kali ini digunakan untuk kembali ke history sebelumnya. Kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, misal kita masuk ke sebuah directory dengan CD, misal kita bisa ketikkan history terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk pada, sebelumnya ada comment clear, maka jika kita ketikkan tanda seru 2 kali, secara otomatis dia akan meng-clear dengan perintah tersebut. Selanjutnya di sini kita masukin perintah history lagi. Di sini kita beri angka 63, dia otomatis akan nge-clear karena 63 ini merupakan historinya clear. Setelah itu kita akan masuk ke CD dokumen. Salah. Kita bisa pakai tab juga di sini.
Kalau kalian ke download, kalian bisa tap langsung ke situ. Kalian dokumen, jadi aku pakai dokumen. Satu enter, kita bisa masukin CD titik 2. Bentar, dulu ini kalian bisa clear terlebih dahulu atau tidak usah, kalian clear saja. Lalu kita masukin perintah CD titik 2. Bentar, sebentar. Setelah itu kalian bisa masukin tanda titik 2, dia akan mengarahkan pada CD titik 2 karena sebelum directory itu adalah CD titik 2, jadi dia akan menampilkan CD titik 2 nya di perintah tanda seru 2. Jadi kita keluar dulu ke CD titik 2, lalu kita bisa ketik history lagi. Setelah itu kita bisa clear hapus semua di history ini. Sebentar, saya clear terlebih dahulu. Setelah itu kalian masukkan perintah tanda seru 2, dia akan kembali nge-clear karena history yang terakhir, yaitu history yang terakhir, atau kita kembali ke history sebelumnya yaitu clear, jadi otomatis dia akan meng-clear juga kalau kita masukkan tanda seru 2. Kemudian kita bisa masuk ke history kembali untuk melihat history kita sekarang. Kemudian kita bisa mengetik spesifikasi dengan tanda seru C. Nah, bahwa tanda seru C mengarah ke titik 2. Kenapa begitu? Nah, kenapa demikian? Karena jika kita lihat di history komen terakhir kita, sebelum history itu ada CD titik 2. Jadi komen seru titik 2 itu akan mengarah ke CD titik 2. Kita bisa masuk ke CD titik 2 saja, atau kalian bisa masukkan perintah enter C untuk melihat history apa yang akan jadi history yang disebutkan yaitu CD titik 2 seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi segitu saja, sekian dari saya, bertemu lagi di materi selanjutnya dan di bab selanjutnya. Stay tune terus.